The puppies are up here. Where are they? Kisah nyata yang terjadi di Cleveland, yang merupakan kota termiskin di Amerika pada tahun 2002 ini, berfokus pada wanita bernama Michelle yang sudah memiliki seorang putra. Ia dikurung oleh seorang pria Latin di sebuah perumahan sepi untuk memenuhi semua keinginan pria tersebut. Sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi, Michelle yang berumur 21 tahun sedang bermain dengan putranya yang bernama Joy yang masih berumur 4 tahun. Michelle berkata pada Joy bahwa ia akan keluar sebentar untuk mencari pekerjaan demi membayar sewa rumah, membeli susu dan juga mainan. Get a job and we won't get our own place. Setelah menitipkan Joy ke ibunya, Michelle melamar kerja di sebuah tempat laundry. Namun ia ditolak karena pendidikan terakhirnya hanyalah SMP. I wish I could. Sorry. Okay. Tak mendapat pekerjaan untuk kesekian kalinya, Michelle pulang dan melihat mantan suaminya yang bernama Carlos sedang minum miras Santika di depan Joy. Saat ia mau membawa Joy ke kamar untuk dipindah, Carlos memeluknya sehingga Michelle langsung berontak. Mendengar ibunya berteriak, Joy berusaha membantu, namun Carlos langsung melemparnya hingga terluka. Injuries your son suffered are consistent with abuse. Beberapa jam setelah putranya diobati di rumah sakit, Michelle ditanyai oleh dinas sosial mengenai kejadian yang menimpa putranya. Namun Michelle yang tak mau urusan jadi panjang, berbohong dengan berkata kalau anaknya terjatuh saat bermain di perosotan. Walau sudah memohon, dinas sosial memutuskan tetap membawa putranya ke panti asuhan untuk sementara. I'm going to have to recommend please. Beberapa hari kemudian, Michelle bertemu dengan temannya yang bernama Emily. Dengan perasaan bahagia, Michelle berkata kalau putranya akan dipulangkan 2 minggu lagi dan juga ada 3 undangan wawancara kerja. Tak lama kemudian, Emily dijemput oleh ayahnya yang bernama Castro. Is he gonna be home? Social worker said like 2 weeks. Keesokan paginya, Michelle bersiap untuk menuju ke pengadilan setempat guna menghadiri persidangan yang akan menentukan hak asuh putranya. Namun ibunya menelpon bahwa ia lupa kalau sidangnya hari ini. Hal itu membuat Michelle kesal, sehingga ia terpaksa berjalan kaki menuju pengadilan karena tak memiliki mobil. Setelah berjalan selama 1,5 jam, Michelle masuk ke toko swalayan untuk menanyakan alamat pengadilan. Castro yang kebetulan berada di sana menawarkannya tumpangan untuk diantar sampai ke pengadilan. Karena Castro merupakan ayah dari temannya, Michelle pun tak menaruh curiga dan merasa sangat terbantu. Karena kalau tetap berjalan kaki, ia memerlukan waktu sekitar 45 menit. Namun sebelum ke pengadilan, Castro ingin memberikan seekor anjing kecil yang ada di rumahnya. Walau Michelle sudah menolak secara halus, Castro berjanji akan mengantarnya tepat waktu, yang membuatnya terpaksa mengiyakan. I know what it is. It's a 45-minute walk from here at least. Wait, I know you. Emily's dad. Yeah. We just had puppies and there's a few left in the litter. Does your little boy like puppies? Dengan aktivitas perumahan di tempat tinggal Castro yang cenderung sepi, mereka sampai dan langsung menuju lantai atas untuk mengambil anjing tersebut. Namun saat masuk ke dalam kamar, tanpa diduga, Castro langsung menutup dan mengunci kamar tersebut. The puppies are up here. Where are they? Saat tubuhnya dipiting, Michelle pun memohon dilepas karena 30 menit lagi persidangan akan dimulai. Namun Castro tak mempedulikannya sambil menginjak kacamata Michelle dan berkata bahwa Michelle akan menggantikan istrinya yang sudah meninggalkannya. Michelle mulai berdoa pada Tuhan untuk meminta pertolongan, sehingga Castro menendangnya dan menyempal mulutnya dengan kain putih. I have to go pick up my son. I just want someone to be here. Beberapa hari kemudian, setelah Michelle tak ada kabar ibunya, Michelle menghubungi polisi. Namun polisi mengira kalau Michelle sengaja kabur karena permasalahan ekonomi dan juga hak asuh putranya. Polisi pun mengarahkannya untuk menghubungi kembali jika ada kabar terbaru dari Michelle. Mr. Appointment in Social Services is... Just give us a call if you hear from her, all right? Sementara itu,
Michelle dibawakan makanan oleh Castro. Namun Michelle tak nafsu makan, sehingga ia tak memakannya. Akibatnya Castro marah dan langsung menyeretnya ke gudang bawah untuk diperkaos. Please let me go. You let me go. Say anything. Setelah itu, Castro mengikatnya dengan rantai yang membuatnya Terpukul sambil memikirkan keadaan putranya. Castro berkata pada Michelle bahwa keluarganya tak berusaha Dan mencari. Orang-orang mengatakan kalau Michelle sengaja kabur karena banyak masalah dan juga untuk meninggalkan putranya. Everybody thinks abandoned your little boy. No search parties. Di malam hari ibunya, Castro datang untuk membawakan makanan. Mendengar ada orang lain yang datang, Michelle berusaha melepas ikatan untuk meminta pertolongan. Walau ia hampir berhasil, namun Castro kembali setelah ibunya pulang dan mengikatnya lagi ke posisi semula. Oh, eso es todo. Soy tu mamá. Keesokan malamnya, Castro berlatih musik dengan anggota bandnya di dalam rumahnya. Michelle yang masih di gudang bawah tak mampu berbuat banyak karena tenaganya sudah terkuras. Setelah teman-temannya pulang, Castro kembali memperkaos Michelle dan menjelaskan bahwa alasannya melakukan adalah karena trauma masa kecilnya. Di mana sewaktu kecil, ia pernah diruda paksa oleh orang terdekatnya. I got molested. I wish I didn't have to hurt him. Mendengar curhatan itu, Michelle coba menasehati Castro dari hati ke hati dengan berkata kalau Castro tak boleh membalas dendam ke orang lain. Yang membuat Castro sedikit termenung. Kemudian Michelle berjanji tak akan melapor ke siapapun jika Castro membebaskannya sekarang. Yeah, to suffer like that. Beberapa detik kemudian, Castro mengiyakan permintaan Michelle dan menggendongnya ke arah pintu utama. Namun tanpa diduga, Castro berbelok dan membawanya ke kamar atas sambil berkata kalau ia bukanlah orang bodoh. Di dalam tidurnya, Michelle memimpikan Joey yang sedang bermain di hamparan salju bersamanya. Namun tiba-tiba Joey menghilang dan Castro masuk sambil membawa TV. Beberapa bulan kemudian, Castro mendengar Michelle bernyanyi dengan suara merdu, sehingga ia meminta Michelle untuk menulis lagu untuk bandnya. Saat Castro diberi Michelle lagu yang cocok untuknya, ia marah karena lagu tersebut menggambarkannya yang sedang tersiksa di penjara. Castro lagi-lagi berkata bahwa tak ada yang peduli dengan Michelle sambil kembali mengikatnya. And it's worse than me because the prison is you. What are you talking about? Keesokan harinya, kakak dan adik Castro beserta Emily datang bertamu. Saat Emily mau mengambil barang yang tersisa di kamarnya, ia langsung dicegat oleh sang ayah dengan berkata kalau kamar atas sudah dikosongkan. Michelle yang mendengar keramaian di lantai bawah membunyikan tempat tidurnya untuk meminta pertolongan. Namun saat Emily mendengarnya, Castro berkata kalau itu suara anjingnya yang dikurung di kamar sambil menyalakan musik dengan suara keras. Let's go outside, everybody. Come on, outside. Setelah tak ada yang curiga, Castro ke kamar atas untuk membuat Michelle pingsan agar tak berisik lagi. Beberapa minggu kemudian, Castro membawakan Michelle seekor anak anjing lucu yang membuat Michelle sangat bahagia karena sekarang ia mempunyai teman. Oh my gosh, he's so cute. Suatu hari, Castro mampir ke rumahnya pada jam istirahat untuk memperkaos Michelle dan kemudian kembali berangkat. Tanpa diduga, Michelle menyadari kalau gemboknya tidak dikunci dengan benar, sehingga ia langsung keluar sambil menggendong anjingnya. Namun setelah sampai pintu utama, ia ditangkap Castro yang memang sengaja mengetesnya. Akibatnya Michelle dibanting ke lantai dan anjingnya juga dihabisi oleh Castro yang membuatnya semakin menderita. I'm that big of an idiot, huh? Pada suatu malam, Michelle menyaksikan Castro yang membawa korban lain bernama Amanda di saat Amanda berteriak sambil melarikan diri. Castro mengejarnya dan langsung dipukuli hingga pingsan. Keesokan harinya, Michelle melihat berita mengenai hilangnya Amanda. Namun hal itu membuatnya sedih karena sudah 9 bulan tak ada satupun berita mengenai dirinya. Saat Michelle dipindahkan ke kamar sebelah, ia dipaksa untuk menyaksikan Castro yang sedang memperkaos Amanda.
Beberapa hari kemudian, saat giliran Michelle, Castro menyadari bahwa perut Michelle sedang mengandung. Karena tak menginginkan bayi dari Michelle yang jelek, Castro pun membuat Michelle keguguran menggunakan benda keras. One of your ugly babies in this house! Stay away from me. Come here! Kanjut. Beberapa hari kemudian, saat giliran Michelle, Castro menyadari bahwa perut Michelle sedang mengandung. Karena tak menginginkan bayi dari Michelle yang ia anggap jelek, Castro pun membuat Michelle keguguran menggunakan benda keras. I have you one of your ugly babies in this house! Stay away from me. Come here! Di suatu sore, Michelle dibawa ke halaman belakang oleh Castro untuk membantu memotong papan. Dengan dipaksa memakai rambut palsu dan kakinya diikat rantai, Michelle menggunakan bahasa isyarat untuk minta tolong pada seorang pria tua yang kebetulan muncul. Hey! Eyes! Eyes! Di malam harinya, Michelle memberitahu Amanda kalau ia sudah meminta tolong ke tetangga sebelah dan memastikan kalau polisi akan segera datang. He's gonna call the police and we're going home. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara siren mobil polisi yang membuatnya tersenyum bahagia. Namun, polisi tersebut bukan datang untuk menyelamatkan mereka, melainkan untuk memisahkan warga perumahan yang sedang bertengkar. Setelah suara siren menjauh, barulah Michelle menyadari kalau polisi datang bukan untuk menyelamatkannya. Di hari lainnya, Michelle menempelkan stiker untuk memperingati ulang tahun putranya yang sudah bertambah 1 tahun. Sementara seorang wanita yang tinggal di depan rumah Castro menghubungi polisi. Ia melaporkan bahwa ada suara teriakan wanita dari depan rumahnya, namun tak pasti dari rumah yang mana. Sayangnya polisi tak mendalami laporan tersebut dan memintanya untuk menghubungi polisi lagi jikalau sudah pasti teriakannya dari rumah yang mana. Sort of over there. It was hard to tell where it was coming from because there was music playing, but Sure you know where it's coming from before you call us again, okay? Tak lama kemudian, Michelle diberitahu Castro bahwa ia akan kedatangan teman baru. Ternyata, teman yang dimaksud merupakan korban Castro selanjutnya yang bernama Gina, yang usianya paling muda dibanding Michelle dan Amanda. I brought you some company. Kemudian Michelle menenangkan Gina agar tetap tabah. Dengan berkata, kalau Tuhan selalu menyertai mereka dalam keadaan apapun. Please don't be scared. We're gonna be okay. Beberapa hari setelah Gina menghilang, orang tuanya mengadakan doa bersama untuk putri mereka. Tanpa diduga, Castro datang di acara tersebut. Dan tanpa rasa bersalah ikut berdoa bersama ibunya, Gina sambil memeluknya. You know, we're all doing everything we can to bring her home. Ketika Castro pulang, ia menyalakan TV untuk memamerkan kelakuannya yang sedang bersedir di acara doa bersama tadi. Sementara Michelle yang sudah 3 tahun tak ada di berita, ditertawakan Castro sambil dipaksa untuk menyaksikan Gina yang sedang diperkaos olehnya. Beberapa waktu kemudian, Gina dan Michelle mencoba berdamai dengan keadaan dengan berjoget mengikuti irama musik. Sementara nasib buruk menimpa Amanda. Manakala ibunya meninggoy akibat serangan jantung. The mother of Amanda Berry is dead. Beberapa tahun berlalu, Castro berkata kalau semuanya tak akan diikat lagi, karena sudah patuh dan tak banyak berulah. Saat makan malam bersama layaknya sebuah keluarga, ia dengan bangga menunjukkan kalau Amanda sedang mengandung. Are you ready for the big announcement? There's gonna be a new member to our family. 9 bulan kemudian, Amanda kesakitan karena sudah waktunya melahirkan. Walau begitu, Castro tak membawanya ke rumah sakit, melainkan menodong Michelle untuk membantu Amanda. Castro berkata pada Michelle, kalau Amanda gagal melahirkan, maka Castro akan menghabisinya. Untungnya beberapa menit kemudian, Amanda berhasil melahirkan, yang membuat Castro menggendongnya sambil tersenyum bahagia.
Thank you, God. Beberapa tahun berlalu, putri Amanda yang diberi nama Jocelyn tumbuh dengan sehat dan bahagia. Sementara itu, Michelle tak pernah lupa menempelkan stiker angka untuk merayakan ulang tahun putranya yang kini berumur 14 tahun. Hal itu membuat hatinya hancur lebur. Namun Gina selalu ada untuk menemaninya. Suatu hari Jocelyn bertanya pada ayahnya, mengapa Michelle? Gina dan ibunya sendiri tak bisa keluar dari rumah Castro, yang beberapa bulan menganggur, mencari kesal dan langsung bertindak kasar pada Jocelyn. Namun semuanya segera menolong. We should all go to the park. No, they can't. I want to know why. Why? Because they can't. It's gotta stay quiet. Pada suatu malam, Castro membawa Michelle keluar untuk disuruh menggali tanah yang rencananya akan ditanami sayuran. Di saat itu, Castro mengungkapkan kalau ia tak mengira aksi jahatnya sampai sejauh ini. Namun ia masih menyalahkan trauma masa kecilnya, yang menjadikan dirinya jahat seperti sekarang. Mendengar hal itu, Michelle menyarankannya untuk menyerahkan diri ke polisi untuk menebus dosa-dosanya. Namun Castro tak bisa, karena keluarganya akan tahu perbuatan jahatnya. Michelle menanggapi kalau ini bukan cuma tentang keluarganya, tapi pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Mendengar itu, Castro bertanya di mana Tuhan sewaktu dulu Michelle masuk ke mobilnya. Tanpa terpengaruh perkataannya, Michelle menjawab kalau Tuhan akan menolongnya jikalau Castro meminta dengan tulus. Yang akhirnya kalimat itu membuat Castro termenung. Where was God? You'll get into my car. It's only about God. Keesokan paginya, Castro memberitahu Jocelyn kalau ia akan ke rumah ibunya untuk mengambil makanan. Setelah Castro pergi, Jocelyn melihat hanya pintu luar yang dikunci, sehingga Jocelyn segera memberitahu ibunya. Walau awalnya merasa ragu, Amanda melihat mobil Castro tak ada dan langsung menggunakan kesempatan itu untuk meminta tolong sekeras mungkin. Tanpa diduga, warga di sana mendengar dan mengenali Amanda yang langsung ditolong. Saat polisi berdatangan dan masuk ke kamar, Michelle sempat tak percaya. Namun setelah beberapa saat, ia yakin kalau Tuhan sudah mengabulkan doanya. Michelle yang sudah dikurung selama 11 tahun, langsung berteriak dan berbaring untuk putranya kalau ia sudah pulang. I'm coming home, Joey. Beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit, didatangi seorang agen FBI yang bernama Solano. Makanan ketika lezat, Solano memberikan tisu kain, Michelle langsung ketakutan. Ia menjelaskan kalau dulu Castro selalu menggunakan kain putih untuknya. Setelah keadaan mulai tenang, Michelle meminta bantuan untuk menemukan putranya. Berjanji akan mencari putranya secepatnya. Keesokan harinya, ibunya Michelle datang untuk menemui Michelle memberitahu perawat jikalau ia sudah tak mau bertemu lagi dengan ibunya. Michelle beralasan kalau ibunya tak berusaha mencarinya. Berbeda dengan ibunya, Amanda dan Gina yang dengan keras mencari putrinya. Please tell her that I don't want to see her. Beberapa saat kemudian, Michelle melihat berita bahwa Castro akan segera diadili melalui persidangan. Setelah kesehatannya membaik, Michelle diantar oleh Solano ke apartemen sementara yang cukup luas dan bersih, sehingga Michelle sangat berterima kasih. Then I'm glad you're happy. The queen size bed is the first time in my life. Keesokan harinya, Michelle bertemu dengan Gina untuk berbagi cerita satu sama lain dan juga melepas kerinduan. Namun orang tua Gina menyarankan untuk melupakan yang berhubungan dengan penculikan agar kehidupan Gina cepat kembali normal. Gina kemudian mengucap salam perpisahan dengan Michelle dan tak tahu kapan bertemu lagi. I just need to start living my normal life. I'm sorry. Beberapa hari kemudian, Solano memberikan kabar pada Michelle kalau Joey sudah diadopsi oleh keluarga mapan, di mana adopsi tersebut terjadi setelah beberapa bulan Michelle menghilang. Solano menambahkan kalau orang tua angkat Joy tak ingin putranya melakukan kontak dengan Michelle agar kehidupan Joy tak terganggu. And attention to upset his life. To see you. Can't I just hug him and just tell him that I love him? Kemudian Michelle ditanya, apakah ia mau membatalkan adopsi tersebut karena diketahui orang tua angkat Joy.
belum mendapat persetujuan dari Mitchell sampai sekarang. The adoption can be voided, where the birth mother was not consulted. Namun setelah berpikir dengan matang, Joy memutuskan untuk ikhlas tak merebut Joy kembali, karena ia tak ingin merusak kebahagiaan sang putra dengan keluarga barunya. You sure? He's happy now, and I don't want to go blowing that up. Beberapa hari sebelum berangkat ke pengadilan Misal, berdoa untuk diberi kekuatan saat nanti memberi kesaksian di persidangan. Dalam perjalanan, ia teringat perlakuan Castro yang melengket di ingatannya sampai saat ini. Setelah sampai di persidangan, Mitchell mengatakan kalau 11 tahun terakhir bagaikan neraka dalam hidupnya. Ia memaafkan Castro, namun tak akan pernah melupakan apa yang sudah Castro perbuat. Ariel Castro, been 11 years in hell. I cried every night. Can't forgive you, but I can't forget. Beberapa waktu kemudian, Mitchell diberikan foto putranya yang terbaru oleh Solano, yang membuatnya sangat berterima kasih. Sambil tersenyum bahagia, Mitchell memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk membantu orang lain yang mengalami masalah hidup dengan cara yang Tuhan anjurkan dalam agamanya. To be a stronger woman with the guidance of God. Akhirnya berdasarkan keputusan pengadilan, Castro dihukum penjara selama 1000 tahun, namun baru beberapa bulan menjalani hukuman. Ia memutuskan bundir di dalam sel penjaranya. Beberapa tahun berlalu, kehidupan Mitchell membaik dan ia sudah menulis buku mengenai pengalamannya saat diculik yang menjadi bestseller di seluruh dunia karena banyak orang terbantu dengan kisahnya. Film pun tamat.